Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Mengingat bahwa anak tunagrahita mengalami keterbatasan kemampuan berbahasa dan kosakata, maka dalam mengembangkan pembelajaran keterampilan vokasionalnya, sebaiknya materi disajikan secara jelas dan instruksi yang diberikan menggunakan bahasa sederhana. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Kesederhanaan dan kemudahan, B. Penguasaan kemampuan prasyarat, C. Fungsional aplikatif, atau D. Berkesinambungan. Di sini ada kata-kata sederhana, berarti jawaban yang tepat adalah A. Kesederhanaan dan kemudahan. Adapun penjelasannya, prinsip kesederhanaan dan kemudahan merujuk kepada karakteristik fungsi mental siswa tunagrahita, diantaranya adalah mengalami hambatan dalam berpikir rasional, sukar memusatkan perhatian, cepat beralih perhatian, penguasaan bahasa dan kosakatanya terbatas, sehingga daya pemahaman terhadap bahan pembelajaran pun sangat kurang. Nomor 2, ciri khas pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita menggunakan strategi A. Pembelajaran individuasi, B. Pembelajaran individual, C. Pembelajaran individualisasi, atau D. Pembelajaran dalam kelompok kecil. Tentu jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, pembelajaran individualisasi. Adapun penjelasannya, berkenaan dengan hal tersebut bahwa ciri khas pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita adalah individualisasi. Menurut Amin tahun 1995, pengajaran individual dengan individualisasi pengajaran maknanya berbeda. Pengajaran individual, adalah pengajaran yang diberikan kepada anak satu persatu karena kemampuan anak berbeda-beda untuk menguasai materi yang diajarkan guru, sedangkan individualisasi pengajaran adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara individualitas melalui pengaturan keadaan kelas sedemikian rupa sehingga memberikan pengalaman yang efektif dan efisien kepada anak-anak dalam satu kelas yang sama. Nomor 3, secara operasional, guru memiliki fungsi sebagai berikut. A. Merancang pembelajaran, B. Merancang dan mengelola pembelajaran, C. Mengelola dan mengevaluasi seluruh proses pembelajaran, D. Merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran. Tentu yang paling lengkap yang D ya teman-teman, merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran. Adapun penjelasannya, secara operasional, guru memiliki fungsi merancang, mengelola, dan mengevaluasi seluruh proses pembelajaran. Artinya, gurulah yang sesungguhnya dapat menentukan kedalaman dan keluasan materi yang akan diajarkan kepada setiap peserta didiknya, serta mampu memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didiknya. Nomor 4, dalam implementasi proses pembelajaran, teknik atau strategi dapat dibedakan melalui kecuali.
A. Strategi pengorganisasian pembelajaran. B. Strategi penyampaian, kecuali ya teman-teman. C. Strategi pengelolaan. Atau D. Strategi pengadministrasian. Ya, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, kecuali strategi pengadministrasian. Adapun penjelasannya dalam implementasi proses pembelajaran, strategi dapat dibedakan melalui yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Nomor 5, di bawah ini pernyataan yang merujuk kepada pengertian tentang teknik atau strategi pengajaran individualisasi kecuali A. Pengajaran yang diberikan kepada anak satu persatu karena kemampuan anak berbeda-beda untuk menguasai materi yang diajarkan guru. B. Proses untuk mengembangkan dan memelihara individualitas melalui pengaturan keadaan di kelas sedemikian rupa sehingga memberikan pengalaman yang efektif dan efisien kepada anak-anak dalam satu kelas yang sama. C. Program pengajaran di mana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang ditentukan guru sesuai dengan kondisi dan motivasinya. D. Program belajar yang didasarkan kepada gaya, kekuatan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Pengajaran yang diberikan kepada anak satu persatu karena kemampuan anak berbeda-beda untuk menguasai materi yang diajarkan guru. Nomor 6. Manakah langkah-langkah pengembangan rencana PPI di bawah ini yang paling tepat? A. Asesmen. B. Evaluasi kemajuan belajar. Mohon maaf teman-teman. A. Asesmen. Lalu evaluasi kemajuan belajar, lalu merumuskan tujuan, lalu menetapkan materi pembelajaran, dan menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang B, asesmen, merumuskan tujuan, menetapkan materi pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kemajuan belajar. C, merumuskan tujuan, menetapkan materi pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, asesmen, dan evaluasi kemajuan belajar. Atau D, merumuskan tujuan, asesmen, menetapkan materi pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kemajuan belajar. Yang mana teman-teman? Ya, tentu yang pertama adalah asesmen ya teman-teman. Nah, ini merumuskan tujuan, berarti kita eliminasi asesmen. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan. Nah, ini langsung evaluasi. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Asesmen, merumuskan tujuan, menetapkan materi pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kemajuan belajar. Adapun penjelasannya langkah-langkah pengembangan rancangan PPI sebagai berikut. Yang pertama asesmen, yang kedua merumuskan tujuan jangka panjang, lalu merumuskan tujuan jangka pendek, menetapkan materi pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kemajuan hasil. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.